Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa akhrajahu ila sidratil muntaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan, kita cintai para ulama kita, guru-guru kita, alim ulama, ustadz ustadzah, qori qoriah, sesepuh dan tokoh masyarakat. Wabil khusus Bapak Ketua Masjid Al-Ihsanul Kamil, Insanul Kamil, Bapak Haji Zainal Arifin, dan Wakil Ketua Bapak Haji Ahmad Dimyati Mahasar, serta hadir juga beberapa ketua atau pengurus masjid amal, Kebun Bunga, Masjid Nurul Iman, Masjid Darautul Jannah, Raudhatul Jannah, dan masjid atau musolah lainnya, dan tentu saja Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amin ya Rabbal. Ngapo waktu kesebut Bapak Ibu dimuliakan Allah diem galo, uji wong Plembang ngongok galo. Ini dak sadar atau bingung? Bingung atau dak sadar? Sama baik bingung sama dak sadar, atau dak pede, dak percaya diri. Bapak Ibu percaya dak Bapak Ibu ini dimuliakan Allah? Ngapo tadi diem baik? Bapak Ibu harus percaya, harus yakin. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku tergantung prasangka hambaku. Tapi tentu saja prasangka kita kepada Allah menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu tidak sadar bahwa Bapak Ibu semua yang ada di masjid ini dimuliakan Allah, disayangi Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah. Bukan tanpa alasan ya saya mengatakan ini, karena Bapak Ibu telah membuktikan cinta kepada Allah dan memuliakan Allah. Betul? Betul. Apa buktinya? Di tengah capeknya pekerjaan tadi pagi sampai maghrib, di tengah kesibukan aktivitas kita sebagai bapak mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, di tengah kesibukan ibu-ibu ngurusi laki, ngurusi anak-anaknya, dan seterusnya, ditambah lagi bagaimana gemerlapnya hiburan yang ada di depan mata, baik itu televisi maupun di handphone genggam kita. Tapi Bapak Ibu abaikan seluruh itu. Bapak Ibu datang ke masjid ini. Inilah bukti Bapak Ibu beriman, bertakwa, dan memuliakan Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayo kita lengkapi hidup kita dengan selalu bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, termasuk bersolawat. Bapak Ibu, kenapa setiap ada acara kegiatan di masjid itu ada kegiatan-kegiatan semacam ini, kegiatan zikir, kegiatan solawat? Karena sesungguhnya zikir itu, solawat itu yang akan membuat kedamaian dan kebahagiaan batin kita. Di tengah banyak persoalan hidup kita, di tengah tuntutan masalah kehidupan kita, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak katik masalah. Betul tidak? Mau dia kaya, mau dia miskin, mau laki-laki, mau wanita, mau anak muda ataupun orang tua, pasti memiliki masalah. Nah, masalah ini sesungguhnya ujian dari Allah. Setiap masalah yang datang sama diri kita itu ujian dari Allah. Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, "Walanabluwannakum bisay'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh kata Allah, akan aku uji kalian manusia dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam problematikanya. Minal khauf, rasa takut. Ibu-ibu ada rasa takut? Ada ibu-ibu rasa takut? Takut lakinya bebini lagi? Nah, itu ujian. Ujian. Rasa takut dalam diri kita itu ujian. Ujian dari Allah sejauh mana iman kita. Bapak-bapak bangun pagi-pagi nak pergi begawe, ada dihinggapi rasa takut. Kira-kira aku dagang ini laku apa ida? Was-was. Ketika dagangannya udah laku, takut balik kaget kena marah bini. Rasa takut. Macam-macam persoalan, termasuk bapak ibu takut keluar rumah. Bu, takut dak keluar rumah malam-malam, dalu-dalu? Ngapo takut? Ngapo takut? Tuh, hantu. Emang ada apa hantu itu? Ada hantu. Ada hantu. Ada dak? Ada dak hantu itu? Ada dak pocong itu? Ada dak gondorwo itu? Iya, anak kecil pinter kate. Memang dak kate hantu. Yang ada itu iblis, yang ada itu setan, yang ada itu jin. Mana ada di Al-Quran, di hadis kata ke takutlah kamu kepada hantu. Kate ketika bapak ibu takut dengan yang namanya hantu, berarti kadar imanmu turun. Keluar rumah ngapo harus takut? Makanya Nabi mengajarkan setiap keluar rumah kita mengucapkan kalimat Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bertawakal kita kepada Allah. Setan sengaja menggoda manusia dengan berbagai macam godaan.
termasuk menakut-nakuti, menghantui perasaan bapak ibu sekalian. Takut ado gondorwo, takut ado ini, takut ado itu. Padahal tidak perlu ditakuti kalau kita merasa dekat dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kate daya upaya di muka bumi ini, kate kekuatan selain kekuatan Allah. Harus dimantapkan, Bu, Pak. Ini diuji. Ketika rasa ketakutan itu ada, berarti kita sudah menyampingkan Allah. Tanpa disadari kita menganggap Allah itu lemah. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk takut miskin. Takut miskin. Ditakut-takuti oleh setan. Kau payah-payah nyari duit, begebok banteng tulang peras keringat, kok duitmu kau sedekahkan, kok duitmu kau celengkan ke masjid, kok kau bagikan sama fakir miskin, kok kau hadiahkan kepada keluargamu. Setan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan. Padahal rezeki dari Allah. Allah kasih kita kenikmatan dengan beraneka ragam macam dan bentuk, termasuk duit, termasuk pekerjaan, termasuk penghasilan. Itu dari Allah. Kenapa kita tidak mau berbuat sesuai dengan perintah Allah? Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan, untuk bersedekah. Padahal Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, siapa yang bersedekah, siapa yang mengeluarkan uangnya di jalan Allah, hartanya di jalan Allah, maka akan diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda. Bahkan ibarat menanam satu biji, tumbuh 7 cabang, setiap cabang 100 buah. Tapi iman kita lemah. Kita tidak yakin dengan firman Allah ini. Kita tidak yakin dengan janji Allah ini. Makanya kita pelit. Makanya duit ditabung, duit ditaruh di ATM, tidak pernah dikantongi. Setiap ke masjid, tidak katik duit. Giliran ke pasar, duit dibawa galoh. Na'udzubillah min. Hati-hati, itu ujian. Rasa takut. Inilah ngapo adonyo Isra dan Mi'raj, untuk memantapkan iman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan iman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, Nabi itu imannya sempurna. Betul, la roibah, dak katik keraguan dalam diri Nabi. Walaupun Nabi sudah dapat jaminan surga, pengampunan dosa, maksum terpelihara, tetapi memang sengaja Allah jadikan Nabi suri tauladan untuk umatnya. Setiap ada masalah harus kita melakukan sesuatu untuk dapat menyelesaikan masalah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu suri tauladan. Inilah hebatnya Pak Bu, luar biasanya, beruntungnya kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Saya tidak mendiskreditkan nabi yang lain, seluruh mulia, seluruh baik, seluruh hebat, tapi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung bahwa itulah nabi kita, nabi akhir zaman. Kenapa kita beruntung? Karena kita memiliki pemimpin umat seperti beliau, yang apapun yang beliau lakukan pacak kita contoh. Sampai-sampai mukjizatnya pun yang beliau dapatkan juga bisa kita amalkan. Kalau bahasa sekarang kesaktian.
Kesaktian-kesaktian yang diberikan kepada Nabi, insya Allah walaupun tentu tidak 100% sama, tapi dapat kita nikmati, dapat kita peroleh, asal kita mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Musa, dipukul tongkat bisa jadi ulo, betul? Apa Bapak Ibu terdengar setelah itu tongkat itu jadi uloh lagi, dipukulkan oleh murid-muridnya, oleh pengikutnya? Tidak. Tongkat itu bisa membelah lautan sehingga menenggelamkan Firaun dan orang-orang kafir. Apakah setelah itu tongkat itu masih berfungsi? Tidak. Apalagi sekarang tuh tongkat masih ada, Bu, tongkat di Topkapi Museum di Istanbul, di Turki. Pernah ibu-ibu ke sana? Belum. Habis ini daftar sama aku ya, kita melok berangkat ke sana. Amin. Di sana lengkap, ada janggut Nabi, ada pedang Nabi, pedang sahabat. Kalau ibu bapak ke sana cuman jingok wae. Jingok wae. Ndak boleh megang kaconya lagi kena tangan. Ditangani maksudnya oleh penjaga, ndak boleh jingok wae. Kalau aku alhamdulillah Bapak Ibu, pacak megangnya. Lah kok bisa? Karena aku kesana sama Presiden SBY waktu itu, kunjungan kenegaraan. Jadi bisa dewean, bisa masuk. Bahkan ketika umroh pun nyium Hajar Aswad pun dijaga oleh tentara-tentara. Setelah Presiden Ibu Ani almarhumah, setelah itu baru saya, setelah itu baru Pak Menteri Hatta Rajasa dan seterusnya. Aku tuh bukan ngamboi, ngiler kebair. Kage ujungnya ada ujungnya ku cerita ini. Bukan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, bukan, tapi untuk anak-anak muda kita ini. Ya, setiap aku ceramah pasti aku akan kasih motivasi untuk anak-anak muda. Jadi kalian ketemu dengan saya rugi, anak-anakku, adik-adikku, apabila tidak bisa mendapatkan spirit motivasi untuk sukses. Nanti di ujung acara saya sampaikan. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya apa? Apa? Al-Quran. Diamalkan tak oleh Nabi? Diamalkan tak? Bukti kehebatan Al-Quran bisa menguasai seluruh dunia. Islam tersebar ke seluruh muka bumi. Apabila Bapak Ibu datang ke Mekah menyaksikan bagaimana berbondong-bondong, berjuta-juta manusia di padang Arafah berkumpul, Masya Allah, dari seluruh dunia. Bahkan sekarang ini pun begitu terbuka, penuh Masjidil Haram dari seluruh dunia. Tak terjingok di situ wong buntu, mamano pacak buntu datang ke situ naik pesawat mahal. Masya Allah, kate itu Pak Bu terjadi di agama yang lain. Ini berkat apa? Berkat Nabi menyebarkan Al-Quran. Kalau Nabi pun bisa sukses, kalau Nabi pun bisa hebat dengan Al-Quran, maka kita pun umatnya bisa hebat, bisa sukses. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, apa kata Nabi? Taraktu fikum amroini lan tadillu in tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kau berpegang teguh kepada keduanya, hidupmu pasti bahagia, hidupmu pasti selamat, hidupmu pasti sukses. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, luar biasa. Garo-garo ngaji bisa keliling dunia, garo-garo ngaji bisa dekat dengan presiden, garo-garo ngaji bisa tinggal di hotel mewah, garo-garo ngaji bisa punya rumah. Ada yang seperti itu? Banyak. Bahkan bukan cuma ngaji, seneng dengan tulisannya baik, hobi nulisnya baik. Masya Allah, Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Ada seorang anak muda mantan penjual pempek, kena angkot tangga buntung. Karena rajin nulis Al-Quran, maka dapat petunjuk buat Al-Quran raksasa terbesar di dunia, sehingga bisa ketemu dengan 51 negara dan presiden-presiden dunia.
Tahu wongnya? Ndak tahu sudah. Berarti ketinggalan zaman. Masya Allah. Ini motivasi nak sama kalian. Saya itu suara saya serak-serak becek. Nak ngaji cek korik kita tadi tidak sanggup kan doh. Suara aku gemeter. Kalau aku azan, wong langsung pingsan kalau saking jeleknya suara aku. Napasku pendek. Apalagi cek hadroh kita, solawatnya luar biasa merdunya. Tapi apakah dengan keterbatasan suara kita terhambat untuk berkarya, untuk mengabdikan diri kepada Allah? Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan mengamalkan Al-Quran, banyak cara bagaimana kita mendapat keberkahan Al-Quran agar hidup kita bisa bahagia dan sukses. Alhamdulillah saya cinta dengan kaligrafi. Tidak lewat suara, lewat tangan saya mengabdi. Saya tulis ayat-ayat Allah. Rajin, dibayar dan tidak dibayar, aku rajin menulis itu. Tahan duduk di emper-emperan untuk nulis namo dan kaligrafi. Datang ke masjid-masjid yang sedang dibangun atau yang sudah dibangun belum ada kaligrafi semacam ini, aku menjajah ke diri, menawarkan diri untuk membuat kaligrafi. Ketika saya keluar dari pesantren tanpa mengenal lelah, apa yang terjadi? Sekian banyak masjid yang aku tulis, akhirnya Allah kasih saya petunjuk untuk membuat Al-Quran Al-Akbar, Al-Quran dari kayu terbesar di dunia. Saat itu tidak terbayang dengan buat Al-Quran itu anak-anak adik-adik bisa mengangkat derajat saya. Tidak, cuman saya kepengen berbuat saja untuk umat, untuk bangsa dan negara ini. Aku pengen, aku tidak bisa melo MTQ tingkat nasional apalagi internasional karena memang suara aku terbatas tadi. Tapi ingin ku persembahkan karyaku dengan keikhlasan. Kuncinya keikhlasan. Anak-anakku, adik-adikku, hati-hati, jangan kacang lupa kulit, pasti tenggelam. Kamu mbek kacang kulit, bukalah kulitnya, cemplung ke gelas, tenggelam tak kacang itu? Tenggelam. Coba kalau kamu tak kupas, masih ada kulitnya, kamu taruh di gelas, pasti dia timbul. Maksudnya apa? Sehebat-sehebat kau, semerdu-merdu suaramu, sepintar-pintar IQ-mu, secerdas-cerdas kamu, setampan-tampan dirimu, secantik-cantik dirimu, jangan lupa itu semua dari Allah. Artinya apa? Jangan sombong, jangan jual mahal, jangan kau jual Al-Quran, ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Tidak mau diundang ngaji kalau amplopnya tipis. Tak galak diundang ceramah karena jauh igo, datang dewek bensin lah berapa, amplopnya tak jelas. Tak galak disuruh buat kaligrafi karena apa? Karena tahu masjid itu masih punya utang di toko bangunan. Jangan kena bayar nulis kaligrafi, utang lagi masih banyak. Dah juga galak dia buat, jangan. Apapun yang Allah berikan kepadamu, sumbangsikanlah. Rezeki di tangan Allah. Kalau kerja keras itu betul-betul mendatangkan rezeki yang banyak, mohon maaf, tukang beca sama kuli panggul pastilah kayo rayo. Betul tak? Kenyataannya kayo tak? Tidak. Bukan kerja keras yang mengalirkan rezeki, bukan kekuatan kita yang melahirkan rezeki, tapi rezeki itu dari Allah, maunya Allah. Maka apapun profesimu anak-anakku, adik-adikku, niatkan semata-mata karena Allah. Kalian diundang hadroh, mainkan solawatmu, bukan karena solawat itu karena kau ditanggap, dibayar dan sebagainya, tapi karena kau cintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca solawat kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat. Maksudnya apa? Dekat dengan Nabi, Nabi cinta kepadamu. Ketika Nabi cinta kepada kita, Masya Allah, apapun yang kita pinta, apapun yang kita cita-citakan, Allah akan kabulkan.
Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kau mencintai aku, mencintai Allah, ikuti aku, cintai aku, hormati aku, sayangi aku. Siapa kalimat aku ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu wa naimuha sa'du limma yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan seluruh isinya Allah akan berikan kepada kamu yang selalu bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil jabatan, kecil harta dunia, kecil. Surga be lagi Allah berikan. Tapi kenapa belum kunjung diberikan kenikmatan dan kebahagiaan? Koreksilah dirimu. Karena kau bacakan solawat hanya di lidahmu saja. Kau tidak ikuti sunnah Nabi yang lainnya. Jangan anakku, adikku, dan kita sekalian termasuk diriku. Yuk mari kita mulai. Melalui acara kita taklim malam ini, kita cintai Rasulullah SAW seperti masjid ini. Insan kamil. Jadi manusia yang sempurna mencintai Nabi, ikuti semua ajaran-ajaran Nabi. Yang saya katakan tadi Bapak Ibu, tingkah laku perbuatan Nabi itu sesungguhnya pacak kita contoh. Pacak kita contoh, walaupun tidak 100%. Yang diajarkan Nabi insya Allah bisa kita amalkan, tidak katik yang berat. Nabi nyuruh kita sholat, bisa tidak kita sholat? Bisa dah? Besok. Nabi nyuruh kita puasa Ramadan, sanggup tak kita puasa Ramadan? Sanggup. Nabi nyuruh kita berbuat baik dengan tetangga, bisa tak kita berbuat baik dengan tetangga? Nabi nyuruh kita agar berbuat baik sama anak yatim, fakir miskin, bisa tak kita lakukan? Bisa. Yang tidak bisa kita lakukan seperti Nabi. Nabi adalah orang yang kaya raya. Kaya Nabi Pak, bukan miskin. Bukan miskin, Nabi itu kaya, tapi kekayaannya beliau berikan kepada umat. Nah ini yang tidak mampu kita lakukan 100%. Di dunia ini seumur hidup aku cuman siko aku tahu manusia mungkin banyak, tapi yang aku saksi dengan mata kepalaku adalah guruku ke Al-Hajj Muhammad Maksum Yusuf. Semoga Allah ampuni dosanya dan muliakan di sisinya, amin. Itu guru saya, pimpinan Pondok Modern Arisalah Ponorogo, Jawa Timur. Masya Allah. Beliau punya pesantren ribuan muridnya. Beliau punya pesantren puluhan ratusan hektar. Punya rumah sakit, punya pom bensin, punya bank, punya pabrik sabun, punya aset miliaran. Tapi beliau tidak punya rumah. Sampai beliau meninggal, beliau tinggal di salah satu kelas dibikin rumahnya. Jangankan spring bed, kasur busa lagi tidak punya. Beliau tidur di papan 2 keping dipaku, dialasi kain-kain bekas, disitulah beliau tidur. Pak Marzuki Ali waktu ketua DPR RI, saya ajak ke sana melihat kamarnya, beliau nangis tidak berhenti. Ada manusia semacam ini. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nak tidur beliau panggil istrinya, ya Aisyah ta'al. Ngapa Rasulullah? Masih ada makanan di rumah kita? Masih ada ya Rasulullah. Ada kurma 5 biji, 7 biji. Njuk kelah sama tetangga kalau ada yang kelaparan. Ya Nabi, masih 7 untuk sarapan besok. Kau yakin besok kita masih hidup? Kita kan bakal mati, tidur itu kan mati. Dibangun lagi apa tidak? Belum tahu. Bagilah, sementara malam ini ada yang kelaparan, bagilah. Nah ini tidak tercontoh gitu. Tapi walaupun tidak 100% semacam itu, ibu-ibu buka tutup saji. Anak laki keluarga lah makan galo, masih ada iwak lele 3 iko, masih ada tempe, masih ada telok digoreng. Cepet bongkosi keluar kalau ada pengemis di jalanan yang kelaparan.
Atau mungkin tetangga kita yang belum makan. Tak usah kamu ngembek beras berkarung-karung. Tak usah kamu ngembek makanan yang ada di kulkas. Yang ditutup itu bejadilah. Hebatlah itu. Tapi terkadang sulit melakukan itu. Kadang-kadang sampai tebusuk makanan kita. Dimakan idak, dinjuk ke idak. Betul? Na'udzubillah min dzalik. Baju yang kita pakai, aku yakin sesaro-saro yang ada di sini, tak mungkin bajunya cuman yang dipakai ini baik. Betul lah beda? Pasti di lemari di geroboknya banyak. Bahkan mungkin ada yang tak terpakai lah berbulan-bulan. Tapi tak sadar kita masih banyak uang pakai baju koyak-koyak miskin yang tak mau kita keluarkan untuk kita kasihkan. Padahal ketika kita memberikan pakaian bekas kita itu, segera mungkin Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habba. Siapa yang galak mengeluarkan duitnya di jalan Allah ibarat menanam satu biji tumbuh 7 cabang, setiap cabang 100 buah. Allah ganti 700. Apa yang kita keluarkan 1? 1000 kita sedekahkan, 700.000 Allah ganti. Bahkan dalam ayat lain dikatakan bisa berlipat ganda suka-suka Allah. Inilah yang diajarkan ibu saya, abah saya, almarhum Haji Muhammad Zaini Bahnan dan almarhumah Hajah Sufro binti Haji Sarbini. Mohon doanya semoga Allah muliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu saya mengajarkan Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya nih sebelumnya, sudah ada yang masih ada yang belum haji belum? Sudah haji galau belum ini? Angkat tangan yang kepengen haji. Oke, yang sudah haji, haji lagi. Angkat tangan yang nak umroh. Oke. Siapa yang galak umroh gratis sama aku? Galak galau. Baik, aku tunggu tanggal 7 Maret di depan Masjidil Haram. Lah, ngapo? Salah aku di mana? Kamu kan nak umroh bareng aku gratis kan? Aku tunggu di depan Masjidil Haram. Lah, gratis. Umroh itu kan di dalam masjid, Bu. Umroh itu tawaf, sa'i, tahallul, betul tak? Ya sudah, gratis ku ajak sama aku, tidak usah kamu bayar aku. Yo, kalau soal naik pesawat di hotel bayar. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa kak? Itu nih. Hah? Jam 12. Jam 12. Sanggup? Aku yang tidak sanggup. Aku ini capek sesungguhnya Pak Bu. Baru balik dari umroh. Berkali-kali. Wih, sombong ya. Dah. Berkali-kali. Dari sejak September, Oktober, November, Desember. Sebulan 3 sampai 4 kali aku umroh. Ini baru balik kemarin sama Gubernur Sumatera Selatan. Ya, saya ini bukan umroh dewe, umroh yang ngajak wong. Maksudnya travel. Makanya berkali-kali. Jadi gubernur ikut saya, percaya sama kami untuk kami bawa umroh sekeluarga. Sebelumnya 2 hari sebelum berangkat saya baru pulang juga umroh bersama kepala-kepala dinas atau guru kepala sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Sebelumnya lagi charter pesawat. Saya cuma 2-3 hari. Cuman sekarang ya agak lama dikit. Karena apa? Sengaja. Karena Isra dan Mi'raj ya. Banyak kegiatan Isra Mi'raj, maka saya berangkat nanti tanggal 25 Februari. Setelah 25 Februari nanti saya berangkat, tanggal 2 saya balik. Istirahat sehari, tanggal 4 berangkat lagi. Yuma itulah seterusnya ya. Kalau kamu nak melo aku, boleh silakan daftar ya dah. WA baik kage yo. Sekalian promosi dikit izin. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Saya mau cerita. Masalah umroh, masalah haji, jangan berpikir duit. Jangan berpikir duit. Banyak wong banyak duit.
Banyak wong pejabat yang belum umroh apalagi haji. Saya kaget pernah bersama jenderal dari Jakarta berangkat umroh, baru sekali itulah jenderal baru sekali umroh. Padahal kurang apa, duitnya banyak, tinggal merintah anak buah baik, tapi kenapa tidak terjadi? Berarti belum dipanggil Allah. Soal umroh atau haji bukan karena kita mampu, tapi siapa yang dimampukan oleh Allah. Ada nenek-nenek, Bu. Tahu nenek-nenek? Apa dia? Wong tua ya. Nenek-nenek, Mbak, nenek-nenek. Jalannya cek saronian, aku tuntun. Lalu aku cerita, "Nek, sama siapa kamu umroh?" "Dewean." "Ngapo kamu dewean? Ngapo dak ngajak laki kamu?" "Laki aku lah mati." "Anak kamu kemana?" "Aduh, ngapa dak ajak anak kau?" "Aku be lagi dibayari wong." Dibayari rupanya. Kok bisa nenek dibayari? Siapa yang ngebayari kamu? Gubernur. Woi, hebat. Gubernur bayari kamu. Mak mana ceritanya? Ceritanya aku itu melok senam lansia di kantor gubernur. Lalu ada door prize, aku yang dapat. Masya Allah. Ada kejadian 2 tahun yang lalu, ibu-ibu sekalian, ketika saya membuat door prize, saya masih jadi DPR RI. Setiap reses saya pulang ke Palembang, saya sering ngado ke acara-acara. Salah satu acaranya sholat tarawih bersama. Aku kuncang door prize-nya untuk siapa yang dapat 2 orang umroh bersama saya. Apa yang terjadi? Ada anak buah saya yang tukang listrik Al-Quran, tiba-tiba datang, "Ustadz minta kupon aku." "Siko." "Woi lah habis. Ngapa pula kau telat?" "Aku nih baru balik, baru datang." "Tolong Ustadz minta siko be." "Nah untuk apa?" "Aku nak mengumroh ke emak aku." Cetakoan nian. Bukan minta umroh, minta kupon nak ngumroh ke emaknya. Emang ceto apa kena ya? Tapi dia percaya diri minta kupon itu. Kanola habis ku panggil-panggil, ada yang punya 3 iko. Kau minta siko, dia belum dapat, tunjuklah siko. Begitu dikuncang 2 iko uang itu, salah satunya tukang listrik aku tadi kena. Masya Allah. Dak sepiro kan kalau Allah menghendaki. Ibu-ibu sekalian, aku nak cerita yang lebih hebat lagi. Kita ambil hikmah. Isra Mi'raj ini meningkatkan iman. Meningkatkan iman itu akan kita ambil hikmah-hikmahnya. Dengarkan. Ada seorang ibu-ibu, rumahnya borok, di bawah rumah wong, di rumah panggung. Dindingnya gede, papan borok ditempel dengan wallpaper kertas koran bekas atau semen bekas. Saking miskinnya. Lakinya jual rokok batangan, jual gandum matoan. Tahu matoan? Bukan kiloan, semato 2 mato tuh nah, kecil-kecil plastik tuh. Saking modal tipis katik modal tadi. Bininya guru ngaji di kampung yang tidak pulau dibayar. Kalau ada wong senang jok minyak lampu, dak katik-katik masalah. 2 laki bini ini punya anak 8 iko. Yang lainlah sudah katik, kalau sudah berkeluarga masih ada beberapa iko. Salah satu yang tinggal sama dia adalah anak bungsunya, masih sekolah SMP kelas 1. Ibu-ibu sekalian, ibu ini setiap hari rumahnya ini selalu didatangi wong. Siapapun wong datang silahkan. Salah satu yang sering datang adalah nenek-nenek yang jualan karung gendum dijahit dijadi kelap tangan atau sarung bantal atau taplak meja atau spray. Pernah ibu-ibu tahu itu? Karung gendum dicuci dijahit. Zaman dulu banyak jualan itu. Sekarang katik lagi karena lah banyak kain dari Cina murah-murah ya. Kalau dulu dak katik itu dijadi ke bejajo. Bapak ibu sekalian, setiap siang setiap minggu mampir. Begitu mampir nak minum ditawai minum walaupun banyu putih oleh tuan rumah yang miskin ini tadi. Setiap jam datang makan siang ditawai makan walaupun nasi putih cuman dengan bawang sisiran. Suatu hari disaksikan oleh anak bungsunya ini tadi. Itu ada nenek ini pecek ngeluh, pecek lesu, pecek sedih nian. Ditanya oleh ibu ini, "Ngapo cek kau nangis lesu?" "Iyo hari ini aku dak laku." "Oh sudah, kalau itu sini aku beli sikok sarung bantalmu."
Dibelilah sarung bantalnya. Ngambek duit dibeli. Anaknya langsung nyingok. Yang dibeli tadi yang jualan ngomong, ya Allah Sub, kau ini baik hati nian. Setiap aku dak laku kau beli, ku doa ke kau, pacak ke Mekah berkali-kali. Dijawab oleh ibu tadi, amin. Anaknya di belakang nyingok, lebay. Dasar ngerayu nenek itu. Tembuinya lah ibunya begitu nenek lah balik, bu. Ngapo ibu ini galak diloloi biji itu? Ya itu. Ngapo diloloi? Itu di lemari banyak sudah sarung bantal. Tiap dia udah laku ibu beli. Untuk apa? Nah, kau masih ado abah kau. Ibu juga masih galak dinjuk minyak lampu. Kita masih makan walaupun hasil tangkulan di sungai. Nenek itu tadi tinggal sebatang kara, katik laki katik anak, ngontrak di bawah rumah yang kadang terbayar kadang tidak. Kalau dak laku dia dak makan malam kage, maka ibu beli saat dia dak laku. Sodako masalah doa dia kita amin ke. Kalau Allah menghendaki dak mustahil bisa terjadi. Bisa baik kau yang bawa ibu mondar mandir Mekah Palembang dan seterusnya. Tahun 98. Tahun 88. Tahun 2012 ada bapak dan ibu yang sedang didorong bapaknya, ibunya di sampingnya, anak muda lagi ngedorong tawaf keliling Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Seorang ibu bertanya, nak, kitalah berapa kali? Baru 2 putaran, mak. Bukan berapa kali. Emak sama abah nih lah berapa kali umroh, lah berapa kali haji ke tanah suci ini. Kalau tidak salah hajilah 2 kali, umrohlah 4 kali. Menangis emak bapak berpelukan lah di depan Ka'bah itu. Itulah orang tua saya, Haji Muhammad Zaini Bahnan dan Hajah Sufro binti Sarbini. Demi Allah saya cerita ini bukan untuk pamer, tapi untuk menggugah Bapak Ibu sekalian. Berbicara masalah umroh, berbicara masalah haji, berbicara masalah apapun yang Bapak Ibu inginkan, harus ada perbuatan yang bisa menggugah, mencintai Allah kepada kita. Salah satu adalah dengan sodako. Makanya ibu saya, anak-anak, adik-adik ketika kecil ngajari saya, opat, ada berapapun duit kau jangan kau makan dewe, duit jajanmu njuk sama kawan kau. Dan alhamdulillah ini terbiasa. Maka ketika 2004 saya sudah jadi DPR Kota Palembang, alhamdulillah saya tidak punya rumah, saya tidak punya mobil, tapi saya tinggal di rumah mewah pakai mobil Honda City tahun 2005. Nah, dari mana? Dipinjemi. Kok bisa dipinjemi? 2005 saya ketemu sama Bapak Marzuki Ali, lalu ditanya, ngapo kau udah punya rumah? Yo, duitnya untuk pesantren. 2004 saya jadi DPR kota, pesantren di Tangga Buntung gratis, dak bayaran. Gaji saya untuk itu, maka saya nggak bisa beli rumah. Oh sudah, kau tunggu rumahku di Pelaju. Aduh, rumah 2 lantai pinggir jalan DI Penjahitan. Pakailah rumah kau sampai kau punya rumah. Dak punya rumah, ambillah kau. Masya Allah. Begitu ketemu dengan murid saya yang saya ngajar ngaji, namanya Haji Baharudin. Ternyata beliau sudah jadi orang kaya raya, bos batu bara. Ketika ketemu, ngapa Ustadz naik motor? Lah DPR Kota Palembang setahun setengah. Yo, dak punya duit. Ya sudah, kalau mau itu kau kredit DP-nya ku bayari, dak terbayar cicilannya. Ya sudah, minggu depan kau ke rumahku. Begitu di rumah dinjuk kenyong kunci mobil, ini mobil ambillah kau. Masya Allah. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Kisah nyata. Makanya derajat saya naik terus. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian. Dengan mudahnya saya mendapatkan jabatan-jabatan di dunia ini. Tukang kenek mobil, jual pempek, bisa jadi DPR kota. Dari DPR kota bisa melompat DPR RI. Dengan modal yang pas-pasan, 2 periode. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, hati-hati Allah menguji kita. Apakah kita masih istiqomah? Dulu miskin, dulu buntu sodako. Sudah sukses sodako apa tidak? Kalau tidak, tunggu kacang lupa kulit. Kacang itu tenggelam, kulitnya kabur. Jangan kacang lupa kulit dengan Allah. Istiqomah sekali lagi. Inilah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linuriyahu min ayatina.
Apa yang ditunjukkan Allah kepada Nabi ketika Mi'raj? Nabi memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Hei Muhammad, bukan cuman Mekah yang namanya negeri ini, bukan cuman Mekah yang namanya bumi ini, ada yang namanya Palestina. Bukan cuman dunia yang kau tempati, tapi ribuan dan miliaran planet di alam semesta yang lebih besar dan lebih banyak dari bumi ini. Linuriyahu min ayatina. Artinya Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha segalanya. Jangan jauh dari Allah. Segala sesuatu niatkan karena Allah. Maka selalu terngiang-ngiang di benak saya ajaran guru saya di pesantren, intang surullaha yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Berjuanglah kamu di jalan Allah. Barang siapa yang menolong agama Allah, segalanya karena Allah, Allah akan menolongmu, Allah akan mensukseskanmu, Allah akan menjadikan kau menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa akan diberi jalan keluar dan akan diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Perjalanan Isra Mi'raj ini banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Nabi diperlihatkan neraka. Bukankah itu gaib? Betul. Tidak bisa kita ngelihat neraka. Itu adanya di alam akhirat. Walaupun kita sudah mati pun belum Allah lihatkan neraka sebelum hari kiamat tiba. Tapi Nabi sudah diperlihatkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk membuktikan, ya Rasulullah, ya Muhammad, kasih tahu sama hambamu, sama umatmu ada neraka. Ini nah, kalau orang berbuat dosa, tak taat kepada Allah, masuk neraka bersama setan, bersama iblis. Tapi sebaliknya, bagi yang selalu berbuat kebaikan, ayo ke sini, ku jingok ke tempatnya. Inilah surga yang luar biasa, segala kenikmatan ada di sana. Tinggal pilih surga apa neraka. Saya tanya yang hadir di sini, pilih surga, pilih neraka? Pilih neraka, pilih surga? Yakin dak surga itu lebih nikmat dari neraka? Lemak neraka, lemak surga? Lemak dunia, lemak surga? Tolong dengar, jangan langsung jawab. Perhati ke kalimat aku. Lemak dunia sekarang ini apa lemak surga? Yakin? Yakin? Kalau lemak surga, yuk malam ini kita masuk surga. Hei, galak dah. Nah, ngapa diem galo? Galak kau masuk surga? Galak kau masuk surga? Malam ini? Ngapa ragu-ragu? Ragu-ragu. Ibu bapak mohon maaf, sengaja saya ini tes case iman kita. Tes case iman kita. Kita beriman ada akhirat, kita percaya ada neraka, kita percaya ada surga, kita tahu dan yakin surga lebih baik daripada dunia. Tapi ketika ditanya kita sekarang masuk surga, kenapa bapak ibu diam? Tidak langsung merespon siap, tidak mah itu. Gapo ragu-ragu? Karena ibu bapak masih lebih cinta dunia daripada akhirat. Termasuk saya. Termasuk saya. Tapi terus terang, bukan itu sebenarnya Pak. Aku tahu kamu tuh bingung galau. Di samping bingung, kamu tuh ragu-ragu. Bukan ragu-ragu imannya, tidak yakin masuk surga. Betul? Sama cek aku. Maksudnya kalau nak surga malam ini berarti mati kita malam ini juga. Betul lah kira-kira? Tapi kalau kita mati yakin tidak masuk surga, itu yang jadi persoalan. Karena kita sadar banyak dosa. Oke, itu yang harus digarisbawahi. Kita sadar bahwa kita banyak dosa, maka kita minta sama Allah, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku ya Allah sebelum kau ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, kalaupun kau cabut nyawaku, langsung kau masukkan aku dalam sorgamu. Siap ya Allah, kapanpun itu kau lakukan. Betul apa tidak?
Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, yuk melalui perjalanan Isra dan Mi'raj ini, kisah ini Nabi juga diperlihatkan milih neraka apa milih surga, maka puncaknya Nabi diberi sholat 5 waktu. Ini salah satu amalan kewajiban yang untuk membuktikan kita taat kepada Allah apa tidak. Kalau kita kepengen surga, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Karena kunci sholat inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa menjadi ke kita menjadi hambanya yang soleh. Dengan sholat inilah maka kita bisa menjadikan diri kita menjadi hambanya yang takut kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, ngapa banyak wong sholat masih berbuat maksiat? Banyak wong sholat masih berbuat kemungkaran. Bahkan kita sendiri merasa kita sudah sholat, sujud kita di masjid, begitu keluar masih otak kita ada berpikir yang tidak benar. Kenapa? Jawabannya adalah karena sholat yang kita lakukan belum betul-betul khusyuk, belum betul-betul kita pelajari, belum kita betul-betul tahu maknanya. Kita ngatuk ke takbir Allahu Akbar, mulut Allahu Akbar, tangan ngangkat ke atas, tapi otak mikir kemana-mana. Ada beda? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mulut kita, sujud kita, tapi otak dan hati kita belum tentu ada di situ. Apa di antara penyebabnya? Penyebabnya karena kita tidak memahami makna daripada sholat itu sendiri. Maka mulai malam ini melalui hikmah Isra dan Mi'raj, yuk mulai besok kita pelajari bacaan sholat itu apa, maknanya itu apa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak katik lagi yang lebih besar kecuali Allah. Walaupun kita tidak khusyuk, banyak pikiran, berusahalah Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsir. Tidak apa-apa dibesak kedikit bu kalau kita sholat dewe untuk belajar. Tapi jangan dengar rame-rame jemaah Allahu Akbar kabir, walhamdulillah, terganggu wong sebelah. Latihan di rumah bu, latihan di rumah sholat dewe Allahu Akbar kabir, langsung terjemah ke. Bukan diterjemah Allahu Akbar kabiro, maha besar Allah, bukan mah itu, tapi dalam hati kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya milikmu ya Allah. Kita pelajari ini, kita tahu maknanya. Bacaan yang kita baca bismillahirrahmanirrahim, inti dari solat adalah al-fatihah. Tidak sah solatnya kalau tidak baca fatihah, kecuali waktu berjamaah. Berjamaah imam lah baca, kita tidak baca pun tidak apa-apa. Tapi Imam Syafi'i mengajarkan kita untuk tetap membaca. Tidak usah kita debat ke masalah khilafiyah itu, ya. Al-fatihah itu inti solat itu fatihah. Fatihah itu apa intinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk ke aku jalan yang lurus ya Allah, jalan yang benar ya Allah. Kok minta hidayah? Kan sudah dapat hidayah, akulah sholat buktinya. Betul, hidayahnya sudah dapat, tapi makna daripada hidayah belum tentu kita dapatkan. Maksudnya apa? Hidayah yang sesungguhnya adalah minta Allah membimbing kita dalam perjalanan hidup kita ini selalu benar, tidak nyimpang, tidak maksiat. Begawe kita dengan gawe yang benar karena Allah. Melayani suami ibu-ibu karena Allah. Seluruhnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku petunjuk jalan yang lurus. Hidup aku ini nak kemana?
aku ni nak begawe ke sana, bener apa tidak aku begawe sana, apa begawe ke situ, apa sekolah di sini, apa sekolah di situ. Biarlah Allah yang memberi kita petunjuk. Semakin kita taat kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin rajin kita mendekati Allah, maka semakin petunjuk itu Allah berikan. Pak, Bu, aku nak berasan sama ketua masjid. Kalau cuman baru sekali ketemu, siapa lo? Tak kenal, baru ketemu sekali. Coba kalau aku berkali-kali, Pak Haji apa kabar? Sehat Pak Haji. Besok datang lagi, besok datang lagi. Oi lama-lama mau Pak Haji, aku lagi buntu Pak Haji, tolong Pak Haji. Dinjo tak kira-kira? Dinjo. Dengan Allah baru ketemu sekali, lah banyak pintaan pula. Bagus, banyak minta sama Allah, bagus. Dan memang dianjur ke, ya Allah, enjuk aku rezeki dikit be jadilah. Jangan minta yang banyak. Semakin kita memang butuh Allah, semakin kita memang perlu Allah, semakin sering kita ngadep Allah, semakin banyak kita mencari apa yang disenangi oleh Allah. Nah, kadang-kadang ibu bapak sekalian, mohon maaf, banyak di antara kita, ada di antara umat Islam ini, sholatnya rajin, puasanya rajin, ke masjid tak pernah telat, tetapi dia boesan sama tetanggonya. Tahu boesan? Tahu boesan? Bebalah, dak berteguran, bebosohan. La yu'min, kata Rasul, dak beriman kamu. Dak beriman, Pak Bu. Percuma sholat kamu, percuma ngaji kamu, apabila tetanggamu terusik oleh perbuatanmu. La yu'min ahadukum, dak beriman kamu, dirimu kenyang, tetanggamu lapar. Apalagi menyakiti hati sesama umat. Innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara. Apalagi dengan anak, apalagi adik-beradik kandung, dengan misan mindo, dengan tetangga, dengan masyarakat. Pak Bu, jangan. Malam ini tolong hapus. Maafkanlah bila memang dia bersalah. Minta maaflah kalau kita yang bersalah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, duribat alaihimud zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Dimanapun kau berada, kau diliputi kesengsaraan, hidupmu tidak akan bahagia. Ini Allah yang ngomong. Kecuali berhubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan manusia. Oh ya, aku sakit hati nian sama dia tuh kurang ajar nian. Ya sudahlah, maafkanlah. Walaupun kita tua, maaf ke yang muda. Katanya masalah, tidak katanya ruginya. Apalagi sampai anak adik beradik karena warisan. Astagfirullah. Mak mano doanya nak dikabul ke? Mak mano hidupnya nak berkah. Lebih parah lagi, anak musuhi wong tua. Na'udzubillah min dzalik. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Saya paling takut nyinggung perasaan abah dan ibuku. Saya paling takut abah ibuku marah karena perbuatanku. Takut, Bu. Dan ibu-ibu tolong hati-hati. Mulut ibu-ibu dijago. Bu, jago mulut. Jangan galak nyumpai anak, hati-hati. Begitu sumpahmu keluar, Allah pun menyumpai anakmu itu. Termasuk itu bapak-bapak, hati-hati. Senakal-nakal anak kita, menjengkel ke anak kita, ucapkan istighfar, astagfirullah. Marah kita memberi nasihat, tapi jangan nyumpai, apalagi sampai keluar kebun binatang. Na'udzubillah. Kalau terjadi seperti itu, bapak ibu ngadulah sama Allah, nangis sama Allah. Ya Allah, akulah didik anakku ya Allah, akulah sekolah ke anakku ya Allah, akulah ajari ngaji anakku ya Allah, akulah ajari sholat anakku ya Allah. Tapi sekarang dia masih tak galak sholat, sekarang dia udah keruan aku. Tolong ya Allah, beri iyo hidayah, bimbing anakku, luruskan kembali ya Allah. Nangis sama Allah.
Cukup teguran sama anak dengan nasihat-nasihat baik. Jangan sampai emosi, apalagi sampai sumpah serapah keluar dari mulut bapak ibu sekalian. Yang terjadi apabila itu terjadi, itulah ujian Allah untuk kita. Karena di Al-Quran dikatakan, anak-anakmu, hartamu akan menjadi ujian bagimu. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya ceramahkan, tapi apa daya, akulah capek. Jadilah yo, sampai di sini dulu. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Insya Allah semoga kita seluruhnya panjang umur. Amin. Panjang umur yang taat ibadah. Amin. Panjang umur yang hidup penuh barokah. Amin. Panjang umur yang penuh dengan rahmat dan nikmat Allah. Dan semoga kita semua meninggalkan dunia pada saatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususun ila hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim. Doanya Ustaz Aib. Langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabi ummati ajmain. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma jma' jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Masih kau tanamkan iman dan takwa dalam diri kami ya Allah. Mantapkan iman dan takwa kami ini ya Allah. Bahkan kami mampu dengan izinmu selalu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Jangan kau cabut nikmat iman ini dalam diri kami ya Allah. Karena kami sadar tidak ada kekuatan, tidak ada yang mampu kami lakukan di alam semesta ini kecuali dengan izinmu ya Allah. Tidak akan mampu kami mengumpulkan amal ibadah kami, pahala kami untuk bekal di akhirat nanti tanpa izinmu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar kami lebih mencintaimu ya Allah, lebih mencintai Rasulmu ya Allah, lebih mencintai agamamu ya Allah di dalam diri kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar kami selalu taat beribadah kepadamu ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Begitu juga kepada orang tua kami ya Allah, kepada anak cucu kami ya Allah, kepada saudara-saudara kami ya Allah, kepada kaum mukminin mukminat muslimin dan muslimat ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, begitu banyak salah dan dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Masih sering kami melalaikan sholat, masih sering ya Allah kami melalaikan perintah-perintah-Mu ya Allah, bahkan melanggar larangan-larangan-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jauhkan kami dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah, agar kami dapat menjalankan semua perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu.
Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, masih kurang pandai bersyukur dengan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Jangan Kau azab kami ya Allah. Jangan Kau azab kami ya Allah. Jangan Kau azab kami ya Allah, karena kami tidak bersyukur atau kurang bersyukur dengan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Sebagaimana peringatan-Mu di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur maka akan ditambah, tapi siapa yang tidak bersyukur azabku amatlah pedih. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Apalagi orang tua kami yang sudah Kau panggil, yang sudah berada di sisi-Mu saat ini ya Allah. Maafkan semua kesalahannya ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang mampu kami berikan kepada orang tua kami. Berikanlah semua amalan kami, pahala kami untuk orang tua kami ya Allah, agar Kau bebaskan dia dari azab kubur ya Allah, agar ia Kau tempatkan di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah, kebahagiaan di alam barzahnya ya Allah, dan kelak masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan jasmani dan rohaninya ya Allah, berikanlah kebahagiaan lahir dan batinnya ya Allah, curahkan rahmat dan nikmat-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Bimbing anak kami agar selalu taat ibadah kepadamu, taat kepadamu dan berbakti kepada kami orang tua ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Jauhkan anak-anak kami dari penyimpangan-penyimpangan. Bimbing anak-anak kami agar selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, terimalah doa kami, kabulkan semua doa dan hajat kami. Kami juga minta kepadamu ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami agar kami dapat bertawaf, dapat bersa'i menunaikan ibadah umroh dan haji ya Allah. Begitu juga dari orang tua dan keluarga, anak istri suami kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kata-kata saya yang salah, yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.